dalam hidup kita, artinya kita mesti banyak menambah wawasan, mesti terus belajar. Dan yang paling penting para sahabat guru yang ada di sini, inspirasi, dedikasi, dan kreasi itu sangat penting sekali. Seperti ada tulisan di belakangnya Bu Lina itu. Dari guru untuk negeri, ya. Karena dalam situasi pandemi seperti ini, yang membuat seseorang bisa bertahan bukan karena kepintarannya, akan tetapi kreativitas itu paling penting. Bagaimana kreativitas itu menjadi sebuah alat yang memang Allah Tuhan sudah menciptakan kepada setiap manusia sebagai alat untuk dia bertahan hidup, ya. Jadi saya ingin sekali para sahabat guru yang ada di sini, ayo kreatif. Bahagialah kalau punya murid yang kreatif. Karena terlihat sekali bahwa di situasi pandemi hanya orang kreatif yang bisa bertahan. Ternyata menjadi spesialis itu tidak cukup Ibu Lina, tetapi para sahabat guru tahu tidak? Kita mesti menjadi generalis, bukan spesialis. Maksudnya apa tuh, Nas? Kalau spesialis cuma bisa satu doang, selesai, beres, gitu ya. Tetapi kalau jadi generalis itu bisa segala, gitu ya. Kalau dikasih sesuatu tuh tidak ngeluh. Jadi para sahabat guru yang ada di sini, saya tidak seperti Ibu Ica kasih slide, tapi saya mohon Anda menyiapkan buku dan pena, ya. Apa yang saya sampaikan, yang penting-penting silahkan dicatat, dipahami lagi, kemudian dibagikan lagi kepada yang lain. Oke, sip ya. Nah, yang pertama, jadilah guru yang bukan hanya spesialis, tapi menjadi generalis. Yang kedua, para sahabatku, guru yang tersayang, jika Anda ingin menjadi guru yang inspiratif, penuh dengan dedikasi, dan selalu penuh dengan kreativitas, apa yang mesti dilakukan? Nggak boleh banyak ngeluh, gitu ya. Kita itu mesti menjadi seseorang yang compatible. Compatible teh naon, Nas? Apa tuh compatible? Kompatibel tulisannya. Compatible itu artinya kita kudu jadi orang yang cocokan. Cocok bekerja sama dengan siapa saja. Cocokan. Cocok dengan ketemu sama murid yang gimana. Cocok dengan situasi yang sulit seperti apa. Menjadi orang yang compatible adalah berhenti, gitu ya. Karena dengan mengeluh pun tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik, bukan? Ingat tuh rumus fisika tadi apa? P sama dengan F per A. Kalau hidup merasa banyak tekanan, jangan banyak gaya, begitu ya. Kecuali kita mesti menambah ilmu pengetahuan supaya apa? Supaya bahagia. Para sahabat guruku tercinta, tidak ada orang lain di luar sana yang kita bisa gantungkan kebahagiaan kita sebagai guru. Tidak ada. Karena jangankan orang lain, pasangan kita aja nggak bisa ngebahagiain kita kok. Anak-anak kita pun tidak bisa ngebahagiain kita. Kebahagiaan itu tergantung dari kita. Kalau kita bahagia, mengerjakannya itu dengan ringan, maka kita mudah menjadi orang yang cocokan. Berapa banyak coba kita lihat orang yang sangat pintar tapi di situasi seperti ini nggak punya kerjaan. Padahal pintar banget. Karena apa? Semakin seseorang pintar, semakin sulit tabiatnya. Kalau orang Sunda bilang goreng adatnya, jelek kelakuannya. Betul ya? Gitu loh. Nah, jadi kalau orang yang biasa-biasa aja, biasanya gitu, dia akan mudah untuk bekerja sama. Karena apa? Hatinya baik. Inama amalu dunia. Bersihkan hati, luruskannya. Insya Allah semuanya akan mudah. Oke? Udah ya catatannya itu. Selanjutnya, di zaman sekarang, Bapak, Ibu guru, sahabatku tercinta, bikin personal branding yang benar, ya. Personal branding. Emang personal branding tuh guru penting, Mas.
tahu. Jadi sesuatu yang namanya personal branding itu mesti dimiliki oleh setiap orang, bapak, ibu guru yang cakep, yang ganteng, ya. Bukan hanya bintang film aja yang kudu punya personal branding. Anda pun perlu punya personal branding. Karena apa? Supaya Anda mudah dikenali. Supaya Anda menjadi orang yang terpilih. Betul ya? Karena itu brand Anda. Oke, selanjutnya. Nas, untuk supaya mudah dikenali gimana? Itu guru banyak, Nas. Cari keunikan Anda. Ya kan? Kalau orang pinter banyak, tapi unik nggak banyak. Makanya saya bilang, di situasi sulit, butuh orang kreatif untuk mencari keunikannya. Sehingga dia mudah dikenali. Sehingga dia terpilih. Nggak ngerti, Nas, maksudnya apa kejauhan omongannya? Oh, begini. Matematika kata muridnya susah ya? Fisika susah? Kimia susah? Itu bukan pelajaran susah. Gurunya aja yang nggak bisa ngajarnya. Betul nggak? Karena berapa banyak orang pintar yang tidak bisa menularkan kepintarannya. Jadi kendalanya di mana? Di kemampuan komunikasinya. Beruntunglah murid-murid yang memiliki guru yang mudah sekali untuk menjelaskan pelajaran sulit dengan cara yang mudah. Oke ya? Oke. Keunikan jadi kudu kayak mana, Nas? Nah, aku nanya sama Ibu Lina. Bu Lina, lebih baik guru pinter apa kelihatan pinter, Mak? Kelihatan pinter. Tanyanya betul. Lebih baik guru tuh yang pinter apa yang kelihatan pinter? Jawab. Nah, tadi sudah dijawab. Yang kelihatan pinter. Lulus cum laude. Hebat itu jawaban yang betul. Kenapa Ibu Lina? Karena kalau pinter biasanya dia kegulung sendiri sama ilmunya. Betul ya? Berapa banyak waktu Bu Lina kecil, waktu masih sekolah, saya juga waktu masih menjadi mahasiswa, berapa kali mesti remedial. Emang tuh guru kurang pinter? Pinter banget, saking pinternya kita nggak ngerti dia ngomong apa. Kita bisa lebih ngerti, terlalu canggih, kita bisa lebih ember. Kita lebih bisa ngerti sama siapa? Sama teman-teman yang menjelaskan dengan bahasa yang sangat mudah. Sederhana. Sampai kita begini. Oh cuma begitu doang? Iya cuma begitu doang. Ya Allah ya Robi. Kenapa mesti remedial sampai 3 kali ngulang? Begitu ya. Ternyata cuma begitu doang. Jadi artinya kreativitas itu adalah memudahkan orang lain untuk paham. Supaya Anda menjadi guru yang dikenal. Itu personal branding. Oke, kita main lagi ya. Nah, Malina bantuin aja. Jika ada daun pintu, ya daun pintu. Daun pintu itu yang satu tulisannya dorong, push. Yang satu tulisannya tarik, pull. Dua-dua hidup nih. Kita dari luar mau masuk ke dalam ruangan. Ibu Lina secara naluri milih yang mana? Dorong atau tarik? Dorong. Itu udah lebih ringan. Apa betul? Lulus 2 kali kundang. Nah itu. Jadi untuk memiliki personal branding supaya Anda sebagai guru mudah dikenali, mudah dicintai, dan memudahkan kehidupan murid Anda, pakai filosofi daun pintu. Try to put your shoes on them. Habis itu Anda bisa ngomong apa saja. Dorong diri Anda masuk ke dalam posisi muridnya sehingga bisa terkoneksi dengan baik. Itu catatan selanjutnya. Kalau narik muridnya masuk ke posisi kita sebagai guru, satu, energinya lebih besar. Anda tidak bisa
bisa multitasking, tidak bisa melakukan yang lain. Coba bayangkan, gampangnya nih, filosofi daun pintu. Kalau selain energinya lebih mudah dan searahkan dengan masuk, dorong, searah dengan badan kita masuk ke dalam ruangan. Setuju ya? Dan Anda bisa multitasking. Anda bisa dorong pakai bahu sambil jingjing belanjaan. Dasar emak-emak tukang belanja. Sambil jingjing belanjaan, dorong masuk pakai bahu. Begitulah komunikasi antara murid dan guru. Jangan taruh dia untuk memahami posisi kita sebagai orang yang lebih tinggi. Tapi taruh posisi kita. Mereka nggak pernah jadi orang tua. Kita pernah jadi anak-anak. Sehingga kita lebih mudah untuk masuk ke dia daripada dia kita ke kita. Itu namanya transfer ilmu. Mudah kan? Betul ya? Nah, main lagi ya, Mak. Wow. Jadi jelasin personal branding itu gampang, begitu aja. Ada penampung air, pompa air. Ada dua. Yang satu pompa sedot, air tanah disedot, tok masuk ke toran, ke reservoir. Pompa sedot. Yang satu pompa dorong. Bayar listrik paling murah yang mana? Pompa dorong. Kenapa? Kita tidak memerlukan listrik. Bumi laut 3 kali. Benar. Begitulah berbicara dengan murid kita. Step down. Step down. Jangan bicara bagaikan kita ada di sangkar emas. Turun. Buat Anda, para sahabat guruku yang tercinta, jika Anda punya buah hati, Anda paham omongan saya. Waktu mereka belum tinggi, tingginya masih sepinggang kita, supaya terkoneksi dengan baik, maka kita mesti sejajar, mata ketemu mata waktu bicara sama anak kita yang masih pendek gitu. Kalau misalnya kita terlalu tinggi, dia tidak akan merasa ada hubungan, maka kita menurunkan badan kita dengan satu level mata yang sama. Oke, udah dicatat belum? Ini bercanda-bercanda kan? Ini ada ilmunya nih, ya. Penting sekali. Nah, lanjutnya adalah C before C. Apa tuh? Penting. C before C. Connecting before correction. Jadi kalau Anda ingin mengoreksi murid Anda, sahabat guruku yang tercinta, connect dulu atuh sama mereka. Iya kan? Jangan apa-apa bawaannya ngoreksi aja. Sekali lagi, buat Anda yang sudah menjadi ayah, buat Anda yang sudah menjadi bunda, Anda tahu banget berapa banyak buah hati kita yang melawan sama omongan kita. Karena setiap ketemu kita bawaannya ngoreksi. Melawan mereka. Ya. Iya, ya. menilai, melakukan judgement. Iya. Nah, itu. Lama-lama juga murid, lama-lama murid juga enak mau muntah. Gitu kan gumoh, kayak abis minum susu kekenyangan, gitu loh. Nah, itu sebabnya mesti ada koneksi. Ingat ilmunya apa? C before C. Connecting before correction. Coba deh, Ibu Lina, Mbak Firda yang sebagai juru bahasa isyarat yang keren banget ini, Mbak Firda. Coba Mbak Firda tangannya gimana bilang kamu keren. Nah, Mbak Firda gak mau senyum. Nah, jadi gini. Pasti Mbak Firda dan Ibu Lina punya sahabat dari kecil, terus reunian. Setuju? Pernah kan? Punya dong. Nah, ketika ketemu sama sahabat lama yang koneksinya, padahal kita nggak setiap hari ketemu. Tapi pada saat reunian, kita boleh ngomong bercanda apa saja, terus dia nggak sakit hati. Betul apa enggak? Nah, terus kita kalau ketemu sama dia kayak mulut kita tuh nggak disekolahin gitu ya, sembarangan terus gitu. Dia nggak marah tuh sama kita, Ya. karena apa? Koneksinya bagus bukan? Nyambung.
penting sekali. Ya, koneksi itu sebelum mengoreksi, koneksi dulu. Sambung hati, sambung rasa. Kurikulum boleh banyak. Pusing, pandemi, kita mesti mengubah gaya kita waktu kita melakukan pengajaran melalui online. Bapak, Ibu guru, sahabatku tercinta, look at the bright side, supaya berhenti mengeluh. Tahukah Anda bahwa kita dipaksa 7 tahun lebih cepat untuk menguasai teknologi gara-gara pandemi? Iya, benar sekali bahwa pandemi banyak yang meninggal. Benar bahwa pandemi menakutkan. Benar, pandemi membuat kita kelaparan karena banyak orang yang tidak bekerja. Masa sih Tuhan ngasih sesuatu semuanya jelek? Masa sih nggak ada bagus-bagusnya? Jangan lupa, sejelek-jeleknya orang ada sisi baiknya. Seburuk-buruknya kondisi, ada situasi yang baik yang membuat jadi pembelajaran. Apa pembelajarannya? Anda tentu mengetahui sekali, ingat, kenal, akrab dengan istilah era 4.0 yang awalnya diperkenalkan ini dengan komunitas Jepang. Betul ya? Era 4.0, 4.0 maksudnya digital. Dengan society 5.0. Digitalnya angka 4, kenapa society-nya angka 5? Ya, karena yang mengoperasikan digital adalah tetap manusia. Sehingga dia mesti satu tingkat lebih baik daripada mesin itu sendiri. Itu adalah kita. Itu adalah Anda, para diri. Andalah society 5.0. Andalah orang-orang yang kreatif. Andalah yang memiliki branding yang keren banget. Sehingga pandemi ini menjadi sesuatu yang bisa dilewati dengan rasa syukur. Bayangkan kita 7 tahun dipaksa lebih cepat untuk jadi pintar. Dulu sih saya dikit-dikit nanya sama anak saya. Aduh, Bubu nggak ngerti ini gimana. Nanya mulu, lama-lama anak saya bilang, bayar loh. Nanya lagi, sekolah tuh bayar, begini juga bayar. Nanya, dasar anak saya mata duit kan, dikit-dikit minta duit ya. Nah jadi setelah saya paham, saya nggak pakai nanya lagi. Oh, Bubu udah bisa. Oh, Bubu mau canggih, terpaksa canggih begitu kan ya. Jadi ada sesuatu yang namanya, silahkan dicatat, apa namanya? The power of kepepet. Nah, bener nggak Bu Lina? Kreativitas itu muncul karena kita kepepet. Terdesak. Kalau kita gemari Palo Jinawi, Toto Tentrem, Kertora Harjo, Prasno, nggak ada kreativitas. Betul ya? Saya tuh paling deg-degan kalau ada orang yang lahir itu kayak tinggal di tempat kerajaan, hidupnya nggak pernah susah, pasangannya ganteng atau cantik, nggak pernah susah hidupnya, nggak pernah kena penyakit, nggak pernah kena musibah. Tuh koder, tuh ya, too good to be true Bu Lina, gitu ya. Nah, kejadian pada saat kena musibah, gila. Karena apa? Dia nggak punya kreativitas. Karena nggak siap mental. Karena apa? Karena dia tidak memantaskan dirinya untuk bisa compatible. Balik lagi tadi itu compatible. Maka pada saat kita senang, hidup itu bagaikan digilir-gilirkan saja, para guru sahabat kita. Hidup itu bagaikan digilir-gilirkan. Nggak selamanya kita berpuasa, pasti ada lebaran bukan? Gak selamanya kita hidup susah, pasti ada yang menyenangkan, bukan? Itulah. Dan itulah yang membuat kita mampu untuk kreatif. Kita mampu memunculkan personal branding kita. Kita mampu untuk menunjukkan bahwa kita adalah compatible teacher yang bisa cocokkan bekerja sama dengan murid siapa saja. Yang ketemu sama orang tua murid walaupun mereka lagi marah-marah depan muka Anda, senyum aja gini. Walaupun dalam hati ini, awas gitu ya, karena tidak terlihat. Wajahnya tuh tetap bahagia dan menyenangkan. Tetap, karena apa? Inama amalu dunia.
semuanya kembalinya ke Allah. Selama guru memiliki hati yang bersih, niatnya lurus, insya Allah pasti ada jalan. Pasti ada jalan. The power of kepepet. Semakin hidup kita sulit, semakin kita kreatif. Setuju? Oke, pelajaran selanjutnya dikit lagi sebelum Ibu Lina nyuruh aku berhenti. Ini penting ya. Nice ya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu guru, catatan selanjutnya adalah sesudah mencari keunikan, ingat, unik itu adalah sedikit lebih berbeda, jauh lebih dipilih daripada sedikit lebih baik. Paham ya? Guru pabalatak berantakan banyak di mana-mana, Guru mana yang saya ingat? Guru yang unik. Betul, bukan guru yang lebih betul. Ada kan penyanyi Korea, Bu Lina tahu nggak penyanyi Korea yang sebetulnya mah suaranya jelek? Yang apa? Yang lupa saya, yang laki-laki, yang badannya agak gempal. Hyun. Aduh, pokoknya yang nggak cakep tapi mukanya kayak bulan deh gitu. Bulat soalnya, kacamata. Bukan Hyun ya? Apa? Bukan, Bu Lina lebih apal penyanyi gitu loh. Bukan, lupa. Gangnam Style gitu ya. Oke. Iya. Opa Gangnam Style. Emang dia bisa nyanyi, Bu Lina? Semua penyanyi juga setuju dia nggak bisa nyanyi, begitu loh. Dibilang ganteng juga nggak ganteng gitu loh. Nggak operasian juga kan, orang itu kan biasanya operasian semua. Enggak gitu loh. Tetapi apa sih yang membuat dia terkenal mendunia loh, bukan se-Korea, sampai Amerika saja mengakui dan memberikan penghargaan MTV. Ya, betul. Karena dia unik. Seseorang tuh akan dipilih adalah karena keunikannya. Guru tuh akan diingat karena keunikannya. Ingat ya, sedikit lebih berbeda karena unik akan lebih impactful dibandingkan hanya sedikit lebih baik pengetahuannya waktu mengajarkan kepada murid. Selanjutnya, kalau hidupnya lagi susah, apa yang mesti dilakukan? Look in, self evaluasi, lakukan evaluasi diri. Oke, jawabannya itu ada di diri kita, bukan di luar sana. Apa ya yang mesti dilakukan? Wah, dulu waktu saya kecil ini kalau begini nih gampang ngertinya gimana ya? Ini mesti pakai apa ya? Untuk anak yang berkebutuhan khusus, sekolah inklusi misalnya atau apa, kayak yang mudah itu bagaimana ya caranya, bagaimana? Kalau ini enaknya. Jadi look in, lakukan self evaluasi. Selanjutnya, para sahabat guru tuh tercinta, Bapak Ibu guru, tahu nggak kenapa seseorang tuh kayaknya pede aja di situasi sulit? Karena dia kekuatannya di research. Lakukan research yang baik. Oke? Kalau kita mempunyai kekuatan research yang kuat, kita tuh selalu siap maju ke medan perang. Kita tahu musuhnya apa, senjatanya pakai apa. Setuju ya? Kalau kita pakai istilah analoginya tuh maju ke medan perang. Itu kan kayak maju ke medan perang kan? Jangan musuhnya tikus pakai bom molotov, kemahalan dong. Pakai lem aja, begitu kan? Melakukan assessment dengan research, kekuatannya di research. Research di mana, Nas? Nah ini Bapak Ibu guru yang tercinta, baca buku yang top. Karena apa? 5 tahun Anda dari sekarang itu tergantung buku apa yang Anda baca dan dengan siapa Anda berdiskusi. Oke? Kalau misalnya baca bukunya salah, teman diskusinya berantakan, nggak punya wawasan, jatuhnya jadi gibah, gitu ya. Sementara yang dibutuhkan adalah gibah edukatif. Jadi kalau mau ngomong tuh ngomong yang ada ilmunya, gitu loh, jangan yang kosong. Nah itu yang penting. Udah? Selanjutnya, branding seorang guru di situasi pandemi seperti saat ini. 1, yang penting adalah tentang achievement. Anda sudah melakukan apa? Itu dari self evaluasi tadi ya, melakukan evaluasi. 2, penampilan yang betul.
walaupun ngajarnya pakai layar online bukan offline gitu ya, daring bukan luring tatap langsung, tapi tetap penampilannya mesti baik, rambut sisiran gitu ya, jangan aut-autan begitu loh, betul. Kemudian wajah juga jangan kusut, karena saya tahu situasi sedang sulit. Karena Anda mesti ngajar, Anda juga mesti ngurus rumah, gitu kan. Ini kan berat banget nih, gitu loh. Jadi penampilan mesti tetap dijaga. Selanjutnya adalah ucapan. Ucapan itu. Karena apa? Beda nih kalau ketemu langsung kan beda ya. Kalau ketemu langsung kan kayaknya kan mudah terkoneksi. Kalau ini kan berjarak nih, layar itu kan berjarak. Bagaimana yang distancing, yang berjarak tuh adalah tubuhnya. Tapi emosinya tetap terkait ya. Sehingga dapatnya dari mana? Dari komunikasi yang baik. Intonasi yang baik. Selamat pagi, apa kabar Ibu Lina? Beda tuh rasanya. Dibandingkan selamat pagi Bu Lina, apa kabar? Udah makan? Makan deh, nanti pingsan. Gak enak banget. Udah bahasanya gak enak. Suaranya juga kayaknya mengancam dalam gitu ya. Oh dikit lagi kayak saya mau ditembak. Itu murid tuh rasanya begitu gitu ya. Tetap bersemangat. Lalu tambah selanjutnya ya, sudah dapat achievement, penampilan, ucapan. Kemudian yang tadi saya bilang, jangan lupa terus menambah keterampilan ya. Sekarang tuh banyak YouTube, Anda bisa nonton dari YouTube bagaimana cara mengajar yang menyenangkan. Ganti itu. Dan selanjutnya adalah integritas. Itu harga mati. Seorang guru pendidik mesti punya integritas yang di situasi seperti ini ya. Dan penutup dari saya adalah Bapak Ibu Guru, karena sahabatku yang tercinta, tahukah Anda bahwa profesi guru masuk surga lebih baik daripada profesi saya sebagai pembawa acara. Karena apa? Karena seorang guru dia akan bisa mencerdaskan banyak orang. Betul ya? Ini adalah profesi yang sangat mulia. Saya, Ibu Lina, Mbak Francisca, Bu Ica, Pak Abu Kair, semuanya ini kita kan makhluk spiritual yang kebetulan jadi manusia. Kita kebetulan bukan jadi hewan, bukan jadi tumbuhan, bukan jadi benda alam yang lain. Tapi kita semua tuh makhluk spiritual yang kebetulan ditugasi jadi manusia. Bukan kebetulan bahwa Anda dan saya menjadi manusia dan kita dapat tugas untuk mendidik anak bangsa. Dan percayalah, ini juga penting terakhir, ini soal religiusitas ya. Salah satu nilai yang dipegang banget sama Kemendikbud mengenai anak yang mesti berkarakter. Iya, pada saat mereka nanti masuk ke dunia pekerjaan, Bapak Ibu tahu tidak, di human capital, SDM, sumber daya manusia, atau HRD manajernya, mereka itu menerima pegawai yang karakternya baik, bukan yang pintar. Karena kalau kurang-kurang pintar dikit, dilatih, ikut pelatihan, ikut diklat, ikut apa, pintar juga lama-lama. Kemudian kalau dia terus mengerjakan pekerjaan itu terus, lama-lama jadi ahli gitu. Tapi kalau soal karakter tidak bisa. Memang tempat awalnya adalah di rumah. Anak pergi ke sekolah buat pintar, tapi anak menjadi baik itu tempatnya di rumah. Betul ya? Tapi kalau di rumahnya nggak ideal gimana? Maka sekolah menjadi keluarga keduanya. Maka Anda, para ibu dan bapak guru menjadi orang tuanya. Berapa banyak murid yang tidak mau bercerita ke...
adalah kawah Chandra di kita. 100 tahun Indonesia merdeka ada di tangan kita sebagai guru. Ya, jadi bersyukurlah bahwa Anda chosen menjadi orang yang terpilih, menjadi orang yang